Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini kami berdua akan berdiskusi mengenai di dalam agama Islam seluruhnya atau tingkatannya menuju kepada ma'rifat. Mungkin Bang Teja bisa menjelaskan atau memberikan perspektif atau sudut pandang terlebih dahulu mengenai video yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Silakan Bang Denny atas waktu dan kesempatannya. Kebetulan kita pada malam ini bertemu kembali dan kita tidak mau menyia-nyiakan waktu. Sekalian kita akan berdiskusi dan akan sharing, berbagi dari sudut pandang kami di dalam tasawuf tarekat. Nah, judul yang kita bahas kali ini adalah materinya yaitu setiap tingkatan dalam agama Islam semuanya arahnya menuju ma'rifat. Jadi mau dari tingkatan yang saya maksud itu adalah tingkatan syariat, tarekat, hakikat sampai ke ma'rifat. Jadi orang yang belajar di syariat masih belajar di syariat, pasti ujung-ujungnya itu harus sampai ke belajar ma'rifat. Di tarekat jelas harus kepada ma'rifat, di hakikat harus kepada ma'rifat. Itu fase-fase level-level yang harus dilalui. Dan kami pun tidak memungkiri bahwa kami pun awalnya belajarnya dari syariat dulu, sampai kita belajar ke tarekat. Dan dalam tarekat berizki ke dalam makom hakikat, ke dalam hakikat, dan di situ berizki lagi ke posisi yang lain. Nah, mengapa penting sekali kita dengan Tuhan itu kenal? Mengutip dari hadis qudsi bahwa aku adalah pembendaharaan tersembunyi. Karena aku ingin dikenal maka aku ciptakan makhluk. Atau ada hadisnya bunyinya seperti ini bahwa aku adalah mutiara terpendam. Karena aku ingin dikenal maka aku ciptakan makhluk. Sebenarnya kita itu wajib sampai belajar sampai menuju makrifat. Masalah rezeki, berizki atau tidaknya, yang penting kita sudah berupaya. Karena janji Tuhan apabila engkau datang melangkah, Tuhan berlari. Kau berlari dan Tuhan datang secepat kilat. Nah, khusus bagi pelaku-pelaku syariat, pelaku-pelaku agama yang katakan pesantren, belajar agama, sekolah agama, itu sah-sah saja. Itu boleh-boleh saja. Tetapi pastikan bahwa sekolah itu, bahwa pesantren itu mengarahkan, menunjukkan kepada muridnya bahwa ada jalan mengenal Tuhan, jalan ma'rifat. Itulah puncak kekayaan tertinggi. Kalau misalkan pesantren hanya mengajarkan, pesantren atau sekolahan yang di bidang agama hanya mengajarkan sebatas ilmu pengetahuan agama, itu sudah di luar dari tujuan sekolah itu. Karena awal mula beragama adalah awal mula kita mengenal pencipta agamanya itu sendiri. Jadi sebetulnya begini ya Bang Teja. Mungkin untuk sebelum kita belajar mengenai ilmu ma'rifat ya, pasti semua belajar dulu dari syariat. Betul. Namun demikian, apabila kita sudah mempelajari atau bermakrifat, justru makrifat itu
adalah awal dari kita beragama ya. Perjalanan rohani kita itu awal. Jadi kita setelah belajar syariat, kita akan tahu syariat yang, kan kata saya syariat yang benar itu syariat yang mengarahkan kepada ma'rifat, ilmu mengenal Tuhan. Apabila kita setelah belajar ilmu syariat yang benar, kita tahu bahwa ada ilmu yang lebih tinggi, yaitu ilmu mengenal Tuhan. Dan ternyata, saya kasih bocoran, dan ternyata untuk mengenal Tuhan itu harus wajib dan tidak bisa ditolak bahwa harus menempuh metodologinya, di mana metodologi itu akan diajarkan oleh orang yang telah beserta dengan Allah. Kalau kita tahu teorinya, terus kita salah guru, dijamin tidak akan sampai. Kok saya bisa ngomong gitu? Karena saya ngalamin masalahnya gitu. Jadi sungguhnya syariat yang sebetulnya itu ketika kita sudah bermakrifat ya. Nah, maksud Bang Denny itu gini Bang. Saya luruskan lagi, bukan. Saya tahu maksudnya apa, maksud Abang itu karena Abang juga pelaku gitu. Cuman redaksinya yang berbeda. Jadi sebenarnya syariat itu adalah buah dari makrifat. Akan ada syariat yang disyariatkan, akan ada syariat yang dilegalkan oleh Tuhan. Gitu loh. Jadi syariatnya itu bukan hanya ibadah cangkang kita saja, tapi Tuhan menyertai, Tuhan mengizinkan, Tuhan melegalkan. Itulah yang maksud syariat setelah makrifat. Kenapa? Karena badan kita masih ada di dunia ini, jasmani, tapi ruhani kita sudah sampai kepada akhirat. Ya. Kok bisa gitu? Karena sudah menempuh pembelajaran, pelatihan untuk naik dimensi spiritual. Ya kan banyak nih yang mengetahui bahwa syariat syariat itu maksudnya gini, marifat yang sesungguhnya itu syariat yang sesungguhnya itu adalah buah dari marifat itu sendiri. Jadi kalau syariat yang kita jalani seperti ritual, kita sholat atau ngaji atau dan sebagainya lah yang seperti umum dilakukan, itu mungkin masih tahap awal mungkin ya, masih menuju sebetulnya belajar menuju ke puncaknya mungkin ya. Mengapa yang namanya syariat itu harus disyariatkan Tuhan, harus dilegalkan Tuhan? Karena yang namanya syariat itu, hukum itu akan berubah-ubah, tidak tetap. Contohnya ya, dulu orang ngejek-ngejek di medsos, gak dipenjara. Gak taunya sekarang orang ngejek menghina di medsos bisa dipenjara. Sekarang dirubah lagi, tetap bisa dipenjara tapi ancamannya diperkecil. Nah, itulah yang namanya syariat berubah-ubah. Jadi syariat itu relatif, tidak mutlak, tidak absolut. Yang namanya syariat itu, yang namanya absolut itu ada di makom hakikat ke atas. Nah, makanya bagi orang yang telah beserta dengan Allah, orang yang telah kenal kepada Allah, akan ada syariat yang dia syariatkan, akan ada aturan yang diizinkan oleh Tuhan. Contoh misalkan zaman Nabi, dulu secara syariat jual beli manusia, perbudakan, itu masih bisa zaman Nabi itu. Sampai Nabi menebus sahabat ini supaya ditebus, supaya tidak jadi budak lagi. Jadi aturan itu akan berubah-ubah. Tapi kok Nabi bisa melakukan kebijakan itu dan tidak melakukan kebijakan itu? Karena ada sambungan Nabi dengan Tuhan. Kata Tuhan boleh, kata Tuhan tidak boleh. Kata Tuhan iya, kata Tuhan tidak. Walaupun secara akal Nabi itu tidak, tapi kata Tuhan iya, Nabi tetap melakukan. Karena itu perintahnya.
Kata Nabi kan, aku tidak tahu apapun kecuali aku tidak tahu apapun, pembendaharaan apapun kecuali aku hanya mengikuti wahyu. Ya kalau gak dikasih wahyu ya gak tahu. Wahyu itu berarti karena ada sambungan Nabi dengan Sang Mahanya. Ya kadang kan kita banyak yang mengikuti hanya syariatnya saja gitu. Betul. Kita berbuat baik, kita berbuat ya intinya kita berbuat baiklah kepada sesama dan sebagainya gitu ya. Tanpa padahal gitu Nabi sebelum itu bermakrifat terlebih dahulu gitu ya. Betul, ada aturannya sholat 5 waktu itu setelah Nabi Mi'raj. Arwahul muqaddasah Nabi sampai kepada makom tertinggi ruhani, sampai kepada Allah. Kadang kita tuh melupakan marifatnya dulu nih. Betul, gitu kan. Padahal Nabi juga bisa mengeluarkan aturan seperti itu karena ada sambungan dari Sang Maha. Gitu. Makanya Tuhan itu tidak menyuruh kita untuk ikuti Nabi. Tuhan itu dalam Al-Quran menyuruhkannya watiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Ini bukan maksud dilarang bersyariat, bukan ya berarti ya. Bukan. Ini kita berbicara di dimensi obrolan hakikat ya, ilmu tasawuf. Ada kan orang yang awam ini dia pasti salah paham gitu, salah pengertian dari apa yang kita bicarakan gitu. Nah, misalkan kan kita itu disuruh mengikuti Rasul. Sedangkan dalam sudut pandang perspektif ilmu tasawuf, bahwa Nabi dan Rasul itu berbeda. Nabi itu syariatnya yang relatif, ada badan jasmaninya. Sedangkan Rasul itu kodim ruhaninya. Contohnya Rasul itu ibarat Presiden Republik Indonesia. Nabi itu kiasnya yang ganti-ganti itu misalkan pertama Soekarno, Soeharto itu rubah-rubah. Tapi dari dulu Presiden Republik Indonesia itu ada. Nah itu Rasul. Nabi itu yang rubah-rubah itu. Soekarno, kiasnya tuh. Soeharto rubah-rubah. Nah Allah menerangkan dalam Al-Quran juga semuanya menyuruh ikuti Allah, ikuti Rasul, ikuti ulil amri minkum. Nah dari dalam ulil amri, di balik ulil amri minkum itu adalah nur Rasul ada. Makanya kata Nabi, pewarisku adalah al ulama warasatul anbiya. Cari temukan al ulama yang benar-benar ulil amri minkum. Ulama yang dibaliknya ada sambungan dengan Allah. Kalau misalkan ulama tidak pernah mengarahkan, tidak muaranya mengarahkan untuk murid-muridnya ma'rifat kepada Allah, berarti itu ulama sebenarnya belum mengenal Allah juga. Gitu. Karena yang namanya aturan syariat itu tidak tetap, itu relatif. Gitu. Makanya kita harus belajar mengenal Tuhan, karena Tuhan lebih tahu daripada kita. Makanya supaya kita tahu apa yang akan diketahui, kita harus mengetahui dulu, kita harus mengenal dulu orang yang maha tahu. Karena ulama yang betul-betul yang katakan asli lah ya, maksudnya ulama tersebut menceritakan akan sesuai dengan pengalaman empiris sendirinya gitu. Bukan hanya sekedar cerita dari orang lain. Iya, gitu. Makanya Imam Ghazali sampai menyampaikan ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kata Nabi ada ulama su. Hati-hati. Ulama su memang dia mengakui bahwa dirinya ulama su. Sadar dia ulama su juga gak tahu dia. Gitu kan. Daripada fitnah Dajjal, aku lebih takut daripada ketimbang fitnah Dajjal, aku lebih takut ulama su. Kan bahaya. Ulama sunya juga dia kan menyadari bahwa dia ulama. Gitu kan. Tapi sebagai parameter buat saya ya syukur-syukur teman-teman bisa membakaikan logika teman-teman gitu kan terkait masalah beragama ya. Jadi ulama itu yang bisa menjadi patokan. Carilah ulama yang bisa mengajarkan kita, yang mengarahkan kita untuk muaranya nanti ke arah ma'rifat.
kalau ulama-ulama tersebut hanya mengarahkannya cara-cara untuk belajar agama, gitu kan, tanpa ada mengarahkan ke arah ma'rifat, itu hanya membuat pintar akal. Yang mana akal tersebut pada saat mati ditanya man robuka itu udah agak sadar akal. Yang ditanya man robuka man nabiyuka itu kan Tuhan kita. Sementara kita waktu di dunia tidak pernah latihan spiritual, latihan rohani supaya mengenal Sang Pencipta kita. Jadi kita bisa jadi parameter nih. Kita bisa menemukan parameter nih. Kalau misalkan dari obrolan ini kita bisa menemukan parameter. Silahkan anak-anak diajarkan syariat. Begitu dewasa, nanti ajarkan ilmu mengenal Allah. Pada saat belajar syariatnya, carilah guru-guru syariat yang mengajarkan muaranya itu nanti ilmu mengenal Allah. Makanya kalau di pesantren-pesantren dulu nih di Indonesia ya, yang pertama ngaji diajarin Ihya Ulumuddin. Setelah senior, terlampau senior muridnya diajarinnya Miskatul Anwar. Miskatul Anwar dengan Ihya Ulumuddin ternyata bentrok. Padahal pengarangnya itu juga. Kenapa bisa bentrok gitu? Karena dianggap si kapasitas si santri sudah dapat sudah mumpuni lah untuk memahami, karena berarti itu dimensi yang lebih tinggi. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu, di dalam ilmu tarekat itu kita tidak bisa dalam peristiwa yang sama, kejadian yang sama, namun waktu berbeda, jawabannya bisa berbeda sesuai sudut pandangnya, sesuai dengan kondisinya. Walaupun peristiwanya sama, waktunya saja yang berbeda, tapi anjurannya bisa berbeda. Dan kita bisa tahu yang berbeda atau tidak ya kita, karena kita belajar mengenal Tuhan. Jadi syariat itu ada levelnya juga ya? Ada levelnya. Ada upgrade-nya ya? Iya. Di awal kita syariat sebelum makrifat, nanti ada syariat setelah makrifat. Gitu ya. Kalau sempat saya baca dalam buku Sunan Ampel itu ya, bahwa ada syariatnya syariat, syariatnya hakikat, syariatnya tarekat, syariatnya hakikat, syariatnya marifat. Ada hakikatnya syariat, ada hakikatnya tarekat, ada hakikatnya hakikat, ada hakikatnya marifat. Ada marifatnya syariat, ada marifatnya tarekat, ada marifatnya hakikat, ada marifatnya marifat. Itu berlevel-level, berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis sampai kapanpun pembendaharaan kita tidak bisa menampung pembendaharaan Tuhan. Sangat luas sekali, gitu kan. Makanya semakin engkau patuh pada gurumu, melaksanakan apa perintah gurumu yang tidak masuk akal, ternyata di situ di balik itu ada tabir, gitu kan. Makanya carilah guru. Makanya kata Imam Ghazali, bergurulah kalian yang kepada guru-gurunya sama kepada Rasulullah. Rasulullah itu qadim. Sedangkan Nabi Muhammad itu baru, relatif. Gitu. Makanya kata Rasulullah ya dalam videonya Moyang Guru Kami, bahwa ada sahabat yang memandangi wajah Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kamu senyum-senyum melihat wajahku? Kata sahabat itu, saya senang memandangi wajahmu ya Rasul. Kata Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, wajahku ini bukan ini. Kalau kamu mau lihat wajahku, lihatlah telinga Fatimah. Yang dilihat di telinga Fatimah apa? Yang gak ada. Karena Rasul itu qadim. Kalau wajah Nabi ya seperti itu. Makanya kita itu harus tahu dulu antara bedanya antara qadim dengan baharu. Makanya dalam sir tanpa waton, Al-Quran qadim, wahyu minulyo, tanpa ditulis iso diwoco.
Al-Quran Qadim, wahyu yang mulia tanpa ditulis bisa dibaca. Itu tuh makom hakikat. Al-Quran yang hakikat, Al-Quran yang makom hakikat. Kalau yang Al-Quran yang mushaf itu ditulis dan bisa dibaca. Kalau ditaruh di atas meja, tetap aja mejanya gak meledak mejanya. Tapi kalau Al-Quran yang Qadim ditaruh di atas gunung, meledaklah gunung itu. Sehingga kita itu harus luas juga pandangannya. Al-Quran salah? Nggak salah, gitu kan. Tapi logika nggak kalau Al-Quran ditaruh di atas meja bisa meledak mejanya? Karena Al-Quran disebutkan bahwa ditaruh di atas gunung, Al-Quran gunungnya akan meledak. Tinta lautan menjadi tintanya nggak akan cukup. Pohon-pohon dijadikan penanya nggak akan cukup di dunia ini. Betul. Makanya di dalam syahadat pun kita tidak mungkin menyaksikan Nabi Muhammad yang 1400 tahun yang lalu. Ya. Jadi menyaksikan itu bukan zahirnya Nabi Muhammad yang lalu ya. Bukan. Karena yang disaksikan di situ apa? Rasul. Yang namanya Rasul itu Qadim. Yang Nabi Muhammad itu baharu awalnya. Baharu itu awalnya gak ada, menjadi ada, kembali gak ada. Itu baharu. Kalau Qadim itu ada sebelum diadakan. Al-Quran Qadim ada sebelum diadakan. Allah itu sifatnya Qadim, ada sebelum diadakan. Makanya bunyinya juga asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad yang Rasul. Bukan Muhammad Nabiullah bukan. Gitu. Ya ini buat berpikir kritis aja ya. Semoga pemikiran teman-teman bisa lebih terbuka. Gitu. Tanpa membawa subjektivitas di dalam diri. Betul. Kalau memang ini masuk akal, omongan saya masuk akal, ya alhamdulillah ya. Ya bolehlah gitu dijadikan pertimbangan gitu kan untuk menjadi landasan berpikir. Ya, jadi referensi buat saudara-saudara semua. Ya. Betul, gitu kan. Karena apa? Kalau misalkan hanya semua mengaku benar, semua orang juga bisa. Terus apa parameternya kalau semua ini mengaku saya yang benar, saya benar. Apa parameternya kalau ngaku-ngaku semua juga bisa ngaku-ngaku benar? Sehingga parameternya apa? Masuk akal enggak? Logika ya. Logika enggak? Kalau obrolannya logika gitu. Ya apalagi yang mau dibantah kalau logis. Gitu. Makanya di sini kami membedakan bahwa Rasul itu Qadim. Nah, Nabi Muhammad itu baharu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti mati, gitu kan. Berbeda dengan Rasul itu gak mati, gak pernah mati, gitu kan. Bahkan kata Nabi, isi dadaku sepeninggalnya aku curahkan isi dadaku, aku curahkan kepada Abu Bakar. Isi dada apa? Hati yang merah itu bukan. Nur di situ, nur kerasulan, nurun ala nurin, gitu. Jadi tidak bisa terpaku oleh zahirnya saja ya. Betul. Sini Bapak Risno, sekalian ini gabung. Sini Mbah. Alhamdulillah nih kita juga datang juga teman kita. Ngobrol-ngobrol sinilah. Di sini di tengah di Bapak Risno. Begitu saudara-saudara semua. Jadi apa yang kita bicarakan tadi itu mungkin harus lebih diteliti lagi ya Bang Teja. Jadi jadi harus lebih lebih kritis. Kritis, betul. Maksudnya kita di sini tidak membenarkan, tidak menyalahkan, kita hanya berdiskusi di sini, memberikan pandangan-pandangan kami, gitu kan. Kami tidak bisa meyakinkan Anda bahwa kami benar, Anda yang salah, atau Anda yang benar, kami yang salah, nggak bisa. Tapi seenggaknya parameternya apa? Karena yang namanya kebenaran kalau diakui itu semuanya pada bisa, ya udah logika enggak. Karena kata Nabi itu al-islamu ilmiah wa amalun. Islam itu ilmiah dan amal. Begitu saudara-saudara semua. Jadi, di sini kebetulan ada Pak Risno juga nih. Yang tadi habis ketiduran ya Pak Risno, kecapean. Habis bongkar-bongkar kendaraan. Nah, jadi
kita itu tadi berdiskusi mengenai di dalam agama Islam itu ada tingkat-tingkatannya yang bermuaranya atau ujungnya harus ma'rifat. Nah, mungkin Pak Parisno bisa memberikan sudut pandang dari apa yang kita bicarakan tadi. Silakan Pak Parisno, barangkali ini silakan. Ya, kan saya coba gitu ya dengan pemahaman saya yang saya dapatkan gitu tentang beragama tuh harus sampai mencapai tingkatan ma'rifatullah gitu ya. Ya memang selama ini ya mungkin sekarang mulai ya agak memberanikan diri, banyak yang berbicara tentang para ulama, para kiai, banyak yang bicara tentang makrifat. Tapi pada awal-awalnya tentang pembicaraan tentang makrifat itu seolah dianggap hal yang tabu. Tabunya karena apa? Seolah tuh makrifat tuh suatu ilmu yang tingkatannya paling tinggi, yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia biasa seperti kita ini. Jadi dikiranya makrifat itu luar biasa ya, gitu. Padahal makrifat itu biasa-biasa aja. Iya, betul. Karena bahkan kalau kita menyunah kepada ajaran Rasul dulu, kan awalnya beragama tuh harus ma'rifatullah dulu gitu. Awaludini ma'rifatullah gitu. Jadi awal beragama tuh harus ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kan kalau nggak ma'rifat, bagaimana arah kiblat yang kita sembahnya, yang kita taati, yang kita ibadahi, nggak tahu gitu. Tujuannya ya, nggak tahu tujuannya gitu. Sebab ma'rifat itu adalah awaludini ma'rifatullah itu sebab apa? Sebab yang namanya ibadah itu harus jelas dituju kepada alamatnya. Terus alamatnya itu kiblatnya sesuai dengan yang sering kita lakukan ketika sholat gitu. Begitu kita awal berdoa, bacaan sholat gitu, dalam doa bacaan iftitah begitu Allahu akbar, begitu kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi ini wajah tu wajhillahi wa sama. Aku hadapkan wajah itu hanya kepada Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah yang mana gitu yang kita hadapkan. Sedangkan mulut kita berucap seperti itu, sementara hati kita nggak tahu yang kita hadapkan itu kepada Allah yang mana. Gitu. Nah, kalau kita nggak bermakrifat, bagaimana bisa tahu gitu? Apalagi Allah sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Tapi di sisi lain juga Allah berupa wal batinu wal dohiru. Jadi Allah yang batin, Allah yang dohir itu seperti apa gitu, dan Allah yang berawal dan Allah yang akhir seperti apa. Ya, disitulah pentingnya kita harus bermakrifat. Jadi kita gitu. Terarah gitu, tahu tujuan hidup kita itu untuk apa gitu ya Pak Parisno. Ya jelas gitu, karena kan intinya kan kita tujuan kita hidup itu adalah intinya kita tuh harus tahu asal kita dari mana, terus tugas kita sekarang tuh apa, terus tujuan dari akhir kehidupan kita tuh mau kemana gitu. Nah, jadi yang jelas kita awalnya datangnya dari Allah. Terus tugas kita sekarang yang mencari jalan, mencari ilmu. Bahkan ilmu sekarang tuh sudah seperti tadi ya, panjang lebar dijelaskan tentang keberadaan ilmu ketuhanan itu keberadaan aja di ulama warasatul anbiya atau ulil amri gitu. Nah, itu tugas kita sekarang harus ke situ. Kita cari, kita berguru, cari ilmu tentang ketuhanan. Sekarang keberadaannya ada di ulil amri minkum. Nah, setelah kita ketemu dengan guru pembimbing yang mursyid, otomatis kita akan diajarkan tentang ma'rifatullah. Kalau udah ma'rifatullah, jelas kita akan bisa mengetahui jalan untuk menuju pulang gitu.
gitu. Kembali pulang. Kembali pulang, sehingga akhir di perjalanan hidup kita itu bisa memenuhi ayat ilaihi rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi Gitu. raji'un. Asal dari Tuhan, dari Allah, kita akan kembali kepada apa yang selama ini kita tuhankan. Ya, Nah, betul. kalau kita menuhankan selain Allah, ya jelas kembalinya ke situ. Tapi kalau kita menuhankan Allah, jelas kita akan bisa kembali kepada Allah, gitu. Ya. Nah, mungkin sedikitnya itu yang bisa saya Wah. saya pahami tentang marifat. Ya, terima kasih Bapak Risno. Mungkin ada lagi dari Bang Teja yang ingin ditambahkan, silahkan. Luar biasa. Alhamdulillah Bapak Risno bangun dan memberikan masukan luar biasa sekali. Saya kira mau lanjut tidur, tadi itu udah ketiduran di mobil, lagi benerin mobil sampai ketiduran, sekarang bangun lagi. Nah seperti itu ya maksud Bapak Risno. Ini wajah tu wajah liladi, kuhadapkan wajahku pada wajah sang pencipta. Wajah Tuhan laisa kamislihi, masa berwajah. Nah di sini tuh ada kontradiksi sebenarnya. Tuhan laisa kamislihi tapi berwajah. Tapi kita mengharapkan ke wajah. Wajah yang mana? Gitu kan. Itu akan jadi misteri, kita tuh harus lebih kritis gitu kan. Tapi teman-teman akan ada jawabannya apabila mengikuti metodologi pengenalan Tuhan gitu kan. Terutama metodologi pengenalan Tuhan yang waris gitu ya. Yang terdapat sistem yang mutlaknya. Karena itu akan menjadi tanda tanya, karena saya dulu orangnya kritis gitu kan. Gitu. Memang logikanya gini aja, yang bernama pasti ada alamatnya. Logikanya gini, barangnya dulu atau namanya dulu. Contoh, ini gak akan ketemu disebut rokok sebelum ada barangnya dulu. Setelah ketemu barangnya barulah dikasih nama. Nah sekarang nama Allah, barangnya dulu, Allahnya dulu, atau ada nama Allahnya dulu. Nah kita tuh jangan menyembah nama. Untuk fase awal ya wes gak apa-apa. Kan kata Allah, jangan sembah namaku, jangan sembah sifatku, jangan sembah afalku, jangan sembah zatku, tapi sembahlah aku. Nah itu loh, harus ketemu sampai aku yang itu. Cuman itu kita tahapannya lewat situ dulu memang. Kita semuanya dari Allah nama dulu, dari afal dulu, dari sifat dulu, sampai berisi kita ke zatnya, sampai berisi ke yang bernama. Makanya saya pernah menyampaikan bahwa semua agama itu benar dan semua agama itu salah. Benarnya suatu agama apabila si pengikut agama telah mencapai makom hakikat dari setiap agamanya, gitu loh. Kalau misalkan dia masih di taraf syariat, mereka akan merasa paling benar, bahwa Tuhan Yesus yang paling benar, Tuhan Guru Buddha yang paling benar, Widiwasi yang paling benar, Tuhan Allah yang paling benar. Karena mereka masih dinama, jadi berantem, mengklaim kelompoknya masing-masing ya. Betul, gitu kan. Padahal kita gak punya hak untuk menilai, gitu kan. Tapi apabila kita sudah sampai kepada Tuhan yang gak bernama, saudara-saudara dari orang agama Nasrani sudah sampai ke taraf Tuhan yang tidak bernama, misalkan mereka berisi sampai ke tingkat Tuhan yang gak bernama, ya gak akan berantem, gitu kan. Nah, sehubungan pada saat ini ada metodologinya yang terus diwariskan oleh Rasul, maka kita bisa menempuh jalan itu. Karena sesungguhnya Rasul yang pada saatnya ada di jasmani Nabi Muhammad tidak menyalahkan Rasul yang pada saat ada di jasmani Nabi Isa, tidak menyalahkan Rasul yang pada saat ada di jasmaninya Nabi Musa. Saling membenarkan. Itu saling membenarkan, gitu kan. Makanya taatilah Rasul. Cuman bagaimana cara menemukan Rasul, bahwa Rasul itu sebenarnya abstrak, gitu kan. Jasmani yang membawa ruhnya itulah yang konkret. Kalau dulu Rasulullah Muhammad qadim, Nabi Muhammadnya lah yang baru, yang konkret. Nah kita itu harus menemukan pewarisnya itu siapa yang mendapatkan nur Rasul itu.
Gitu. Karena di setiap zaman itu ada ya, gitu ya. Ada dalam surat apa tuh? At-Taubah 128 At-Taubah ya. 128 akan ada rasul di setiap zaman, gitu kan. Dari bahasamu sendiri, dari kaummu sendiri, gitu kan. Apakah Al-Quran berbohong? Atau memang itu hanya Al-Quran untuk ayat zaman dulu saja? Berarti ayat Al-Quran itu berarti tidak berlaku untuk sekarang dong. Betul. Tidak rahmatan lil alamin dong buat sampai sekarang. Kalau itu hanya untuk diperuntukkan orang-orang di zaman dulu saja, di zaman 1400 tahun saja yang lalu. Justru saya juga dulu pada saat membaca surat At-Taubah 128 itu, saya mengira itu, oh ini tuh cerita Nabi yang dulu, zaman dulu. Gitu kan. Tapi betul kalau kita pikir lagi, oh berarti Al-Quran ini berlakunya hanya zaman dulu saja. Gitu kan. Zaman sekarang berarti udah nggak berlaku dong. Terus kalau nggak berlaku ngapain kita baca? Nah seperti itu, gitu kan. Makanya kita harus pertimbangkan bahwa ada Rasul di setiap zaman. Cuman kata-katanya bukan Rasul, tapi al-ulama warasatul anbiya. Karena al-ulama warasatul anbiya adalah pewaris Rasul. Gitu, yang zahirnya disebut ulil amri minkum. Temukanlah ulil amri minkum tersebut. Jangan tersipu, jangan terhijab dengan penampilannya. Bisa jadi penampilannya tidak seperti ulama-ulama berjenggot, pakai sorban, gak jadi jaminan. Tuhan itu paling bisa menyembunyikan cahaya di kegelapan. Makanya barang siapa yang mencari pasti akan menemukan. Makanya kita tetap jangan berkecil hati, kita tetap berusaha, jangan setengah-setengah. Karena saya pernah ceritakan, saya sendiri 8 tahun gitu kan nyari-nyari gitu kan tentang ilmu ketuhanan ini, ketuhanan yang babnya bab hakikat gitu kan. Bukan Tuhan yang bab syariat lagi gitu. Ya kadang kan dulu juga sebelum mengenal ilmu seperti ini gitu kan, saya juga kadang berpikir gimana sih ya saya ketemu Tuhan itu seperti apa ya? Kadang kan pikiran-pikiran yang bisa dikatakan konyol gitu ya kalau dulu, ngapain dipikir, tapi ada betulnya juga gitu. Emang endingnya kita harus nyari Tuhan gitu kan. Silakan. Makanya itu tadi yang saya maksud itu, ilmu makrifat tuh dianggap tabu gitu ya, seolah tuh kita tuh mencari pengenalan terhadap Tuhan gitu. Tapi ya kenyataannya kalau kita mau menuruti ajaran Al-Quran dan hadis, semua ayat-ayat itu berbicara begitu wajibnya, begitu pentingnya kita harus ketemu Tuhan dulu selagi masih hidup di dunia. Gitu. Sebabnya apa gitu? Contohnya kita kalau kepengen memahami ayat-ayat Al-Quran berupa mushaf gitu. Nah selama ini kan Quran hanya dijadikan bacaan, terus coba diterjemahkan, apalagi berupaya mati-matian memahami tafsir ya. Jangan harap kita bisa memahami tafsirnya kalau kita belum ma'rifatullah, belum ma'rifat, karena isinya mushaf, isinya firman-firman Allah di Quran itu kebanyakan mutasabiat, kiasan, metafora yang nggak mungkin bisa dipahami sama dengan akal. Karena kenyataannya Quran itu ada merupakan suatu literasinya dari Rasul dulu yang telah mendapatkan pengalaman empiris, baru dibahasakan berupa mushaf, berupa kalimat. Nah, makanya kalau orang belum memahami, belum mengalami tentang Al-Quran yang sejati, yang asli sendiri, yaitu yang beradaannya di Lauh Mahfud, Quran Qadim ya, nggak akan bisa. Karena untuk bisa mendapatkan pemahaman Quran yang Qadim itu sesuai dengan firman Allah di surat Al-Waqiah bahwa
Quran Qadim itu keberadaannya di Lauh Mahfud dan tidak akan bisa ada yang menyentuhnya kecuali oleh ruh yang telah disucikan. Nah, di situ tentang Al-Quran sejati itu adalah berupa Al-Quran Qadim. Kalau kita sudah bisa menemukan, mendapatkan penanaman nur iman atau nur kitab sesuai di surat Asy-Syura ayat 52, ya insya Allah, bukan insya Allah lagi, dijamin, garansi kita akan paham terhadap ayat-ayat Quran dan bisa paham terhadap apa itu iman itu. Ya, karena kitab itu setelah ditanamkan dalam diri kita tuh akan terus dibimbing sama Allah, akan dipahamkan itu. Apalagi tentang ayat-ayat yang sifatnya mutasabiat itu udah jelas kok gitu, bahwa ayat mutasabiat itu tidak akan bisa dipahami oleh tidak akan bisa dipahami kecuali oleh orang-orang, oleh Allah saja, dan orang-orang yang menjadi golongan ulil albab. Nah, itu siapa itu yang dimaksud ulil albab? Ulil albab itu adalah golongan orang-orang yang telah beroleh ilmu sehingga dia itu bisa selalu ingat Allah dalam kondisi duduk, berbaring, berjalan, dan sebagainya. Karena apa? Sebab dialah orang yang sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab, sehingga dia selalu ingat. Ingat bukan berarti ingat bacaan, ingat apa lafadznya saja, tapi ingat sampai bersambung, berkekalan. Nah, makanya pantas kalau gitu golongan ulil albab itu adalah orang yang senantiasa berkekalan dengan Tuhan sehingga dia bisa paham terhadap ayat-ayat mutasabiat. Itu wah luar biasa, jangan harap. Nah, kalau kita dengan mengandalkan interpretasi, ya, kecerdasan akal kita untuk bisa memahami tafsir Quran, nggak akan nyampe. Kalaupun benar, itu sifatnya relatif, karena akal sifatnya relatif gitu. Sebab yang relatif mau memahami yang mutlak. Kalaupun benar memahami menginterpretasikannya, tetap salah, apalagi salah karena yang relatif nggak mungkin bisa menjangkau kepada yang mutlak. Nah, jadi seperti gitu, banyak ayat-ayat, banyak mushaf, luar biasa kalau kita sudah ditanamkan nur kitab, nur iman, subhanallah, kita bisa paham terhadap semua mushaf yang selama ini kita hanya sebatas dijadikan suatu tendensi bahwa dengan bacaan ayat-ayat dan mendapatkan pahala, mendapatkan hujah itu artinya pertolongan, ternyata hanya mendapatkan bencana gitu selama ini kalau kita mengamalkan Al-Quran belum sampai ditanamkan nur iman atau nur kitab. Ya kalau di istilah torekat itu ditanamkan atau dibeat gitu oleh seorang guru mursyid yang kamil mukamil gitu. Jadi mungkin itu gitu dari saya. Ya, terima kasih Pak Krisno. Wah, luar biasa nih. Ya, jadi seperti pembahasan yang kita bahas bahwa di dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatannya yang bermuara di ma'rifat. Mungkin cukup sekian ya Bang Teja, atau ada lagi yang ingin ditambahkan? Mungkin penutup dari saya. Silakan. Kalau kita tidak meningkatkan ke tingkat selanjutnya, yaitu ke arah yang menuju ma'rifat dengan tingkatan dari syariat ke tarekat, dari tarekat ke hakikat, dari hakikat ke ma'rifat,
Contohnya logikanya seperti ini. Akan sama sholatnya anak SD yang masih belum balik dengan sholatnya orang yang sudah balik, sudah sering ke masjid, sering ibadah. Udah dewasa lah ya. Itu gak ada bedanya. Begitu mereka tidur, hilang iman mereka, hilang ingatan mereka, apalagi pingsan, apalagi mati. Gak ada, ya mungkin bahkan lebih fokus anak SD mungkin ya. Iya. Dibanding orang tua, karena orang tua sudah banyak beban pikiran. Pada saat sholat, Allahu Akbar, langsung teringat jemuran, cucian, Utang, cicilan, dan sebagainya. permasalahan hidup pokoknya. Itulah yang disebut gahusu itu. Ya. Makanya kata Imam Ghazali, apa yang kau lihat dalam sholatmu, itulah Tuhanmu. Betul. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bebas teman-teman belajar mau kemana aja, yang semoga teman-teman berisi menemukannya. Jangan ikut-ikut kami karena kami sering dianggap sesat, syirik dan bid'ah. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.